Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini. Semoga perkumpulan kita mendatangkan kemanfaatan, perkumpulan kita mendatangkan kebaikan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan karena ngajinya berkelanjutan ya Bu, berseri karena kita membahas ilmu ya. Ilmunya kaitanipun menika kalih persoalan wudu karena kita mau belajar memang belajar tentang bab ibadah. Kenapa kita perlu belajar bab ibadah ya? Karena kita diciptakan di dunia ini tujuannya agar beribadah. Dan tugas ibadah yang paling sering kita kerjakan itu apa? Sholat. Tiap hari lima waktu kita kerjakan berulang-berulang. Ya. Padahal di dalam amalan sholat itu ternyata ada dua ketentuan tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad menyampaikan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya ibadah kita menika terikat ya. Terikat dengan apa? Tuntunanipun Nabi ya. Karena ketika ibadah kita menika mboten kados napa ingkang sampun Rasulullah ajaraken menika konsekuensinipun ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalanipun menika mungkin tertolak mboten ditampi oleh Allah taala. Pramila kita bahas sakderengipun kita bahas babakan salat karena kita pelan-pelan nggih. Kita belajar sedikit demi sedikit dari pemaparan para ulama nantinya tentang fikih ibadah. Sebelum kita masuk ke fikih salat kita harus tahu terlebih dahulu tentang toharoh. Toharoh kemarin mintanya awalnya adalah bab wudu. Ya. Bab wudu ini perlu kita sampaikan karena menjadi salah satu syarat agar supaya sholat kita sah. Makanya wudu kita pun juga harus benar-benar sesuai tuntunan syariat. Ya. Makanya kemarin terakhir kita bahas tentang sunanul wudu, rukun sampun. Ya. Rukun wudu menika napa kemawon? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, kaki, kemudian tertib. Yang terakhir itu tertib. Jadi ada 6 rukun. Yang terakhir tertib. Harus urut ya. Itu rukun. Rukun itu harus kita kerjakan. Ya. Jika kita tidak membasuh tangan, kok kelupaan tanganipun atau mungkin kepalanya mboten diusap, itu wudunya dianggap tidak sah. Karena itu rukun harus dikerjakan. Berbeda dengan yang kemarin kita pelajari napa? Sunnah-sunnah wudu. Ada namanya yang pertama napa? Ya, sunnah wudu niat. Ada yang memasukkan niat. Tapi kemarin kita lanjutkan itu at-tasmiyah. Sunnah wudu sudah sampai nomor berapa Bu sunnah wudu? At-tasmiyah. Tasmiyah menika napa? Membaca bismillah. Baca bismillah itu ternyata mayoritas ulama menjelaskan bahwa bismillah sebelum berwudu itu termasuk
bagian dari amalan sunnah. Ya, sunnah itu kenapa Ustaz? Kalau sunnah itu kita kerjakan kita dapat pahala. Jika tidak kita kerjakan itu satu, kita tidak berdosa. Dua, amalan kita tetap dianggap sah. Jadi tidak merubah status amalan kita. Termasuk ketika sholat Idul Fitri kemarin, ya, itu kan sempat rame, ya, ada beberapa kasus yang terjadi, ya, ketika sholat Idul Fitri sang imam itu melaksanakan takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali, di rakaat kedua ya 1 kali. Lah piye iki sholat Id kok mosok sing pertama 7 kali, yang kedua 1 kali. Jamaah sudah mulai gusar. Ngene apa nggih? Salate piye? Kok koyo ngene kan gitu. Ya, kemudian tak ditambah lagi apa? Ditambah lagi ketika imamnya itu sampai pada bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Napa? Langsung rukuk. Nah, mesti tambah bingung buat jamaah. Iki piye ta iki sing salat iki? Imam iki jane mudeng salat Id pora kan ngoten. Sebenarnya bukan masalah mudeng atau tidak. Itu sebuah insiden biasanya. Yen kula tanglet, Bu. Yen enten imam sing kados ngoten niku kinten-kinten sengaja napa mboten? Sing pertama takbir sing sepindah niku ping 7, tambahanipun sing nomor kalih rakaat kedua jane ping pinten? Tambahanipun gangsal. Ning imame takbire gur pisan tok. Niku mergo sengaja apa lali? Pun nate dadi imam to, Bu? Kan dereng nate to. Itu biasanya karena lupa. Kan jarang ya salate nggih setahun gur ping pindho kan, tiba-tiba salat iku langsung takbir. Jane pun dieling-eling sadurunge maju niku imam niku pun ngeling-eling. Tapi delalah kok bar ngadeg Allahu akbar. Niku tiba-tiba langsung bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngoten. Jadi karena apa? Karena lupa. Wis wah kaget kan, takbire gur ping pisan. Mikir ragu-ragu bingung, kok mau takbirku gur ping pisan teko waladdallin. Amin iki jek mikir kaget Allahu akbar. Langsung rukuk. Nah, pertanyaanipun salatipun sah mboten? Nah, kirangan niku. Yes. Ya sembuh ngoten niku, Pak. Pokok men salat. Lah niku fungsinipun kita menika mangertosi ilmu fikih. Ngertos hukumipun. Oh ternyata bismillah itu sunnah. Jadi ketika pas wudu lali rung bismillah padahal pun dugi kaki pun dibasuh. Mau rung bismillah lanjut kira apa-apa. Kan ngoten? Oh ndak apa-apa. Ya. Termasuk niki wau takbir. Ternyata takbir menika iki kula bahas singkat Bu nggih. Termasuk takbir tambahan itu mayoritas ulama berpendapat hukumnya apa? Sunnah. Takbir tambahan kan takbir yang inti menika pertama takbiratul ihram ini kan wajib harus. Selain itu namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Takbir tambahan menika mayoritas ulama berpendapat sunnah. Sunnahnya berapa? Sunnahnya kalau pendapat yang pertama nopo di rakaat pertama tambahannya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Nanti enten pendapat yang kedua, pendapat mazhab Hanafi itu rakaat pertama 3 kali, rakaat kedua 3 kali. Niku nggih enten pendapat seperti itu. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia mengikuti pendapat yang pertama, pendapat mazhab Syafi'iyah, pendapat mazhab Hanabalah, bahwa saya takbir tambahan itu disunahkan 7 kali sama 5 kali. Hukumnya sunnah. Berarti yang sunnah imamnya kelalen, salatnya pripun? Lancar jaya. Kan ngoten? Berarti tidak ada sesuatu yang harus dibingungkan. Oh, ini hukumnya sunnah. Tidak apa-apa. Mungkin
imamnya jadi kita masih bisa khusyuk, ya, masih bisa tenang ketika sholat, tidak memikirkan sholatnya sah ora atau enggak gitu. Kita sudah tenang. Kenapa? Karena amargipun sampun mangertosi hukumipun. Oh, hukumnya sunnah. Sunnah itu tidak menyebabkan rusaknya amalan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, surat setelah Al-Fatihah. Menikah ternyata mayoritas ulama juga berpendapat hukumnya sunnah. Ya, setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Rakaat pertama, rakaat kedua itu disunahkan menambahi surat selain Al-Fatihah. Oh, ternyata sunnah. Oh, kalau sunnah itu berarti sholatipun tetap dianggap sah. Oh, bar Al-Fatihah langsung rukuk nggih mboten napa-napa. Mungkin nggih biasanipun bisa jadi sangat mungkin niku imame lali ya. Dadosé langsung rukuk napa meneh wau bingung. Kok mau takbir gur ping pisan. Langsung digedak waladhdallin amin. Allahu akbar. Terus gimana hukum status sholatnya? Sholatnya tetap sah. Itu fungsi kita mengetahui, oh ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini rukun, ya, ini syarat, ini sunnah saja, seperti itu. Yang kedua yang pernah kita bahas, ya, sunnah sebelum wudhu atau ketika wudhu itu as-siwaku, ya, yaitu bersiwak. Niki sampun kita bahas, ya, gosok gigi, baik pakai siwak atau pakai sikat gigi. Tapi yang jelas tidak wajib pakai odol. Odol itu biar semakin bersih, ya, dan baunya juga semakin seger. Tapi kalau misalkan tidak pakai odol gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Misalkan karena tergesa-gesa, Bu, ya, langsung ambil sikat, dikasih dibasahi, kita pakai, selesai. Nanti pakai odol ketika pas mandi. Setiap sebelum wudu ambil sikat, gosok gitu saja, biar tidak ada kangkung bayem sing nyantol, Bu, ya. Ajeng sholat cek teng cerentel. Apa boleh sedikit korban. Ampun ngantos pas sholat, niku ya. Napa nyelilit daging. Yang ketiga, ya, di antara sunnah di dalam wudhu itu membasuh kedua telapak tangan, ini sunnah. Ya. Artinya ketika kita langsung kumur-kumur, nopo langsung niki, niku mboten masalah. Tapi memang sunnah itu, ibarat sunnah itu apa sih? Ibarat sunnah itu kita diibaratkan ketika kita masuk pintu tengah niki, ya, ditempeli pendak wong mlebu saged mendhet 1.000 ning dhuwur. Yen mlebet lewat pintu mriki, ya mlebet mawon mboten napa-napa. Mboten angsal napa-napa. Jenengan lewat pintu pundi? Mulai sing tengah napa sing pinggir niki? Mesti milih sing tengah napa? 1.000. Itu ibarat sunnah. Ketika kita mengerjakan sunnah, maka kita dapat pahala, keuntungan yang luar biasa. Ya bahkan lebih besar dari uang 100.000. Makanya jangan kita meremehkan amalan sunnah. Bahkan ada kisah kan, gara-gara amalan sunnah itu musuh sudah ketakutan. Apa? Siwak. Jadi siwak ini sudah mulai ditinggalkan oleh para sahabat ketika itu karena masa peperangan. Pasukan itu banyak yang meninggalkan siwak karena mencekam, ya. Akhirnya ketika istirahat ada genjatan senjata. Kenapa kok kita tidak bisa meraih kemenangan? Ini kebiasaan para sahabat dan kebiasaan orang-orang soleh. Ketika ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita itu biasanya evaluasi atau introspeksi. Kira-kira amalan kita kenapa kok sampai kita itu tidak ditolong oleh Allah, kan begitu? Ada apa dengan kita? Dipikir-pikir, Umar bin Khattab akhirnya beliau menginstruksikan semua pasukan untuk melaksanakan sunnah yang ternyata setelah dilihat itu banyak yang ditinggalkan. Apa itu? Bersiwak. Akhirnya betul bersiwak. Terlepas dari cerita ini masih menjadi kontroversi, Pak. Kontroversi apakah keabsahannya sampai kepada Umar bin Khattab atau tidak. Terlepas dari itu, mereka membiasakan untuk bersiwak. Ya. Sedangkan pasukan musuh itu mengirim mata-mata ke situ, mengamati apa yang dilakukan, apa yang disiapkan pasukan kaum muslimin untuk kembali berperang. Yang mereka lihat apa?
Semua pasukan Islam mengasah giginya. Ngasah gigi, ngerti ya? Bersiwak itu kan membersihkan gigi. Akhirnya mereka pun sudah mulai muncul rasa takut. Gigi saja diasah, apalagi pedang. Kan mau perang, apalagi pedang mereka. Akhirnya ar-rughbah, rasa takut itu Allah tanamkan pada hati-hati mereka. Sehingga sebelum berperang pun dalam waktu yang tidak lama mereka bisa ditaklukkan oleh pasukan Umar bin Khattab. Ya. Itu amalan sunnah. Jadi sunnah tetap kita kerjakan. Mencuci kedua telapak tangan kita lakukan. Ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fastawkafa tsalatan." Saya melihat, kata Aus Ats-Tsaqafi, Rasulullah itu berwudu. Ketika wudu beliau membersihkan kedua telapak tangannya, begitu. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali ini gimana? Yang sempat viral ya, kanan kiri. Nonton bukan? Ya, bukan seperti itu ya. Tapi dari 4 mazhab itu yang afdol itu adalah 1 kanan selesaikan. Caranya sudah kita kasih tahu ya. Untuk membasuh tangan dari belakang, depan. Nah, gini. Kita bersihkan jari jemari juga kita dari depan gini ya, kanan dulu 3 kali selesaikan baru kiri. Ini dalilnya jelas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhut tayammun. Rasulullah itu membiasakan pasti memulai itu sebelah kanan ya. Kanan selesaikan baru setelah itu baru kiri. Jadi bukan gantian. Kalau gantian bagaimana Ustaz? Wudunya sah atau tidak? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, wudunya tetap sah. Kanan kiri. Tapi itu sesuai dengan tuntunan sunnah atau tidak? Ya, itu pertanyaan selanjutnya. Begitu. Sedangkan kita beramal ibadah itu sebisa mungkin sesuai dengan bimbingan Rasulullah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, berkumur yang keempat ini ya, sunnah di dalam wudu itu berkumur, kemudian istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung, wal istinthar mengeluarkan air dari hidung. Thalathan dikerjakan sebanyak 3 kali. Ya kulluha indal jumhuri sunnatun. Ya. Semuanya itu menurut mayoritas ulama itu hukumnya sunnah. Berkumur itu hukumnya sunnah. Masukkan air ke dalam hidung sunnah ya, kemudian dikeluarkan itu juga sunnah. Hal ini berdasarkan hadis ya. Riwayat At-Tirmidzi berkata dari Laqit bin Sabrah ya. Qala qultu, saya berkata ya Rasulullah, ya, berkata kepada Rasulullah, akhbarani anil wudu. Ya, ajari aku, kabari aku tentang tata cara wudu. Qala, maka Rasulullah bersabda, asbaghil wudu wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sempurnakan wudumu, artinya sempurnakan itu betul-betul mengenai yang wajib. Siku-siku harus betul-betul basah, mata kaki basah, wajah pastikan semuanya terkena. Wa baligh fil istinsyaq, kemudian lakukan istinsyaq. Apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kalian sedang dalam kondisi puasa. Kalau belum terbiasa nanti puasa malah masuk Bu ya. Masuk ke dalam hidung. Sakit mboten? Yen kaget sakit, yen mboten kaget mboten. Air itu kalau masuk ke hidung, kalau kita gitu sakit. Tapi kalau kita alirkan gitu sakit enggak? Enggak sakit. Apa tenan, Ustaz? Tenan. Kula pun nanti nyubung ya. Bahkan enggak cuma gini, napa? Kathah toh kita lebet ya. Itu diantara salah satu cara gurah untuk membersihkan lendir dari hidung ya, ataupun dari otak yang turun ke hidung ini biar bersih lewat gurah. Gurah paling mudah itu dengan
air dimasukkan, ditahan. Panas mboten? Mboten. Kecuali jenengan keweden. Sentuh langsung ngabang bener. Tapi kalau ndak takut, kita biasa saja, gitu ya, ndak sakit. Ya. Silahkan bisa dicoba. Bahkan itu untuk mengurangi bersin-bersin. Artinya ketika kita masuk angin sering bersin, itu bisa dengan terapi seperti itu, insya Allah segera sembuh. Yen sing pun kulino, yang dereng kulino nggih. Nggih, dicoba riyin. Wa hadits Miqdam bin Ma'di Karib alladzi rawahu Abu Daud. Ini hadis yang lain, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan tata cara berwudu. Utia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biwaduin. Rasulullah pernah dihadirkan tempat wudu, diberikan kepada Rasulullah tempat wudu, ya, bejana yang ada airnya. Fatawaddu'a faghassala kaffaihi thalathan. Rasulullah kemudian berwudu dan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya, tsumma ghassala dhira'ihi, kemudian berkumur-kumur, istinsyak sebanyak 3 kali. Dari sini nanti jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan, itu bagian dari amalan sunnah. Ada juga pendapat yang kedua, pendapatnya mboten sunnah. Yang sunnah menika pas kita kesupen mboten napa-napa, tapi ada yang berpendapat wajib. Wajib itu berarti harus dikerjakan, harus dimasukkan ke dalam hidung, harus berkumur-kumur. Pendapat kedua ini pendapat dari mazhab Hambali, ya. Bahwasanya berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib. Pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama tadi mayoritas ulama, ya, dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, itu sunnah hukumnya. Tapi pendapat yang kedua, mazhab Hambali, itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Satu, Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu memerintahkan kita untuk membasuh wajah. Jadi membuat wajah ini dibasuh dengan air. Sedangkan bagian wajah itu apa? Hidung sama mulut. Ini bagian wajah atau tidak? Bagian dari wajah. Sedangkan bagian dari wajah yang bisa dibersihkan, hidung, mulut, ini termasuk bagian dari wajah, sehingga juga wajib untuk dibersihkan. Hidung cara bersihkannya gimana? Masukkan air ke dalam hidung. Loh, kok bisa? Itu sebagaimana dalil yang kedua dicontohkan oleh Nabi. Kalau wudu beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu cara membersihkan wajah yang di situ ada mulut dan hidung. Sehingga karena di dalam ayat surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah. Perintah Allah itu berarti harus kita kerjakan, enggak? Kalau perintah ya harus dikerjakan. Ini pendapat yang kedua, Bung, ya. Argumentasi dari kelompok yang berpendapat wajib harus dikerjakan, ya. Kenapa harus dikerjakan? Ya karena itu perintah. Sedangkan hidung dan mulut itu adalah bagian dari wajah. Pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, itu adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya sunnah. Ampun bingung ya, nah, sing bener sing ndi, Bu? Sing bener sing ndi, Ustaz? Sing bener itu ketika mereka mengerjakan mengikuti pendapatnya para ulama. Mau mengikuti yang pertama boleh, yang kedua juga boleh, ya. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima, takhlilul lihyati wal asabi'i wa ta'ahudil maqaini awil muqaini. Ya. Termasuk sunnah di dalam wudu ialah takhlilul lihyah. Ya, ini bagi laki-laki, ya. Yaitu menyela-nyela jenggot. Jenggot ini di sela-sela. Bagi yang punya jenggot panjang itu hendaknya di sela-sela, di atas digerawuk ngoten. Nah, ngoten.
itu di sela-sela jenggotnya. Ya. Ini enten sing gadah jenggot. Ibu bapak sing di jenggot. Ya. Wal asabi, sunnah selanjutnya apa? Ya. Boleh pakai jari kelingking. Ya, termasuk kaki juga demikian. Ya. Ketika kita nyiram, mboten namung disiram tok ngoten. Tapi juga kita bersihkan, bahkan kaki itu kan dikhawatirkan bagian bawah jari-jari kaki tidak terkena air. Makanya setelah diginikan, ya, kemudian dibersihkan biar semuanya terkena air. Karena ancaman Nabi itu wailul lil aqabi minan nar, ya. Celaka akan mendapatkan panasnya neraka bagian wudu yang tidak terkena air. Makanya kita pastikan, ya. Jadi bagian bawah kita ginikan, selain diginikan, ya. Lima-limanya empat ini diginikan, langsung 4 juga boleh, kemudian bawahnya dibersihkan. Nah, begitu. Itu hukumnya sunnah, ya. Wal maqaini awil muqaini. Bagian mana? Itu bagian sini. Oke, bagian mata. Depan. Jadi ketika membasuh wajah, ya, pastikan bagian depan ini juga dibersihkan. Kenapa? Karena bagian depan sini biasanya tempat berkumpulnya kotoran mata. Bahasa Inggrisnya blowbox. Ya. Ini ke bagian sini. Makanya kalau wudu diusahakan dari atas gini, kemudian dua-duanya supaya bersih. Ketika kita menghadap Allah itu kondisinya mboten sini wis blobokan, tangi turu sini saya nyepres. Padahal kita mau menghadap Allah Ta'ala, kan begitu. Makanya pastikan betul-betul bersih. Itu membasuh atau ya membasuh wajah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan setiap poin ini semuanya berdasarkan hadis, berdasarkan dalil, tidak hanya sekedar disampaikan dan ditulis, ya. Nabi pernah menyampaikan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Ya, hadis riwayat riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau wudu itu menyela jenggotnya. Dalam hadis yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhala tahta hanakihi fa khallala bihi qala hadza amarani rabbi. Rasulullah pernah ketika wudu ya ambil air kemudian dimasukkan sini di bagian bawah janggut, kemudian ditakhlil. Ada celah-celah jari ini ditakhlil. Kemudian dalam hadis, ya, takhlilul asabi, menyela-nyela jari jemari ini hadisnya, idza tawadda'a fa khallil asabi'ak yadaika wa rijlaika. Apabila engkau berwudu, maka takhlil, sela-selalah jari jemari, baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Wa yusannu aidan tahrirul khatim in wujida, dan disunahkan pula, nah ibu-ibu nih, yen wudu yen ngagem napa cincin niki mang obah-obahke, Bu, supados napa airnya masuk, di obah-obahke nggih mboten napa-napa, dicopot nggih mboten napa-napa, neng ampun diselehke. Ndak napa 5 gram ya Mas, lali Mas tuwa sisan pas wudu dicopot selehke, mulih teko omah nangis geteh 10 gram Mas tuwa kan ngoten, sing berkelas kan ngoten kok. Mboten sah kathah-kathah 1-2 saja tapi grame abot ya 5 gram. Sing nggo nganti ngene kowe. Nampole pas rewangan. Selanjutnya, ya, jadi disunahkan kita napa menyela-nyela. Bahkan Rasul pun, ya,
Rasul pun juga sedemikian, Bu. Kita bacakan ini. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abi Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa harraka khatamahu. Ya. Rasulullah itu apabila beliau berwudu, beliau menggerak-gerakkan cincin beliau. Nah, dari sini nanti para ulama, di antara sebagian ulama berpendapat seorang laki-laki itu boleh menggunakan cincin. Sing penting mboten emas. Mas sinten? Cincin emas. Itu ndak boleh ya. Tapi kalau cincin, wah malah ngirit otak, ngirit Mas malah cincin ngagem napa? Sekrup nih we. Sekrupan ya ampun sekrupan we. Fiddah menika perak. Perak itu boleh. Perak itu nggih lumayan we. Perak itu harganya nggih berkisar 100 di atas 100, 200 bahkan. Tinggal berapa nanti peraknya ya. Yang bagus, perak yang bagus ya lumayan harganya. Nah, itu perak boleh, tapi kalau emas laki-laki tidak boleh. Ya. Baik itu cincin ataupun kalung. Ya, itu kalau laki-laki tidak boleh. Misalnya jenengan punya kelebihan harta, anak-anak pun mboten sah tinggeni ngoten niku. Sing laki-laki, kalau yang perempuan angsal mboten boleh. Karena instingnya ibu-ibu itu kan seneng delok anake cilik intil-intil kan. Niki teng kabeh teng cerentel itu kan seneng. Ya. Tapi ketika anak laki-laki mboten sah, ndak usah, ya. Dan terus yang nikah pripun, Bu? Yang nikah pas acara tuker cincin. Ya. Ya. Apakah ndak boleh pakai acara tuker cincin? Angsal mboten? Ya, angsal. Ya. Naming tinggi simbolis mawon. Ya. Lagi ngene dipoto. Padahal dereng nggo ngene foto salah ki melih. Atau dia dituker ya. Kan sing maringi cincin niku sinten? Yang laki-laki kan? Karena si laki-laki tahu, keluarganya tahu laki-laki tidak boleh pakai emas ya, pakai cincin boleh tapi tidak boleh pakai emas. Yang laki-laki pakai perak. Perak tapi berwarna emas kuning ya. Tapi bahannya perak, boleh enggak boleh. Kalau yang perempuan ya sing perempuan tetap emas nggih. Mosok nikah kok apa? Perak. Walaupun boleh ya. Sama-sama emas. Sing perempuannya emas, yang perempuan perak. Nanti ketika tukar cincin boleh enggak boleh. Ya. Asalkan satu niku mboten emas untuk laki-lakinya nggih. Dua nggih pun ijab qabul. Berarti kan pun sah demok-demok nggih angsal. Nggih. Untuk tadi dalil yang pakai mengusap bagian depan mata ini ya, ada hadisnya, kita bacakan juga ya. Wa kana yata'ahadul maqaini ya. Bahwasanya Rasulullah ketika wudu senantiasa membersihkan ta'ahud itu menekan ya tentu ya, membersihkan, menekan bagian maqaini. Ya, maqaini itu ujung mata. Sini sama sini juga boleh kalau ada. Sini. Jadi begitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keenam, ya, sunnah yang keenam, mashul udhunaini, yaitu mengusap kedua telinga. Oh ternyata ini sunnah. Mengusap kedua telinga. Yusannu mashul udhunaini zahiran wa batinan bima'in jadidin bil ibhamaini fil zahiri was sababati fil batini ya. Disunnahkan ya untuk mengusap kedua telinga zahiran wa batinan, baik yang luar ataupun yang dalam. Makanya tata caranya di sini disebutkan bil ibhamaini ya, fil zahir was sababah fil batin. Yang dalam itu dibersihkan dengan ujung jari, kemudian yang dalam dibersihkan dengan jempol ibu jari. Ya, jadi begini.
Dari ini tengah dulu dimasukkan, dipastikan bersih ya. Gini, terus ya, ke depan, setelah itu ke depan, setelah itu yang ujung jari dari sini, nah, pun begitu. Ya, jadi betul-betul pastikan telinga itu bersih. Nanti ada sunnahnya juga, boleh membersihkan telinga itu, atau begini dulu, kemudian begini, terus bagian tengahnya diurak-urak-urak gitu, Bu. Kan karena sebenarnya yang dibersihkan itu bagian mulut telinga ini ya, bagian mulut lubang telinga. Itu kita bersihkan. Makanya kan kita sebagian, kalau saya pernah mendengar nasihatnya dokter itu, dokter THT, jangan membersihkan itu dengan cotton bud. Itu bukan membersihkan, tapi malah ya mendorong kotoran itu masuk ke dalam telinga. Jadinya malah kotoran menumpuk di dalam. Cotton bud itu berarti tidak usah digunakan. Ya tetap digunakan, tapi cukup di ujung, di mulut lubang telinga. Jadi di luarannya itu dibersihkan itu. Jangan didorong di dalamnya. Ya. Kalau kadang keluar, tapi ada juga yang masuk ke dalam. Kalau itu dilakukan sering, kan berarti mengumpulkan kotoran. Di dalam Islam itu sudah diajarkan ketika wudhu, pastikan jari ini bersihkan di lubang. Boleh pakai ini setelah gini tadi selesai, pakai jari kelingking juga boleh. Gini kan juga boleh. Begitu. Itu hukumnya sunnah. Ya. Bedakan, makanya kemarin sudah pernah kita sampaikan, bedakan mengusap kepala dengan mengusap telinga. Mengusap kepala ini hukumnya wajib, harus, karena bagian dari rukun. Tapi telinga itu ternyata sunnah, ya. Dan cara mengusapnya pun, bima injadidin, ya, mengusapnya itu dengan air yang baru. Jadi nanti ada dua pendapat. Apa, Bu? Enten sing padu, enten sing kerah, sinten sing kerah. Yang mesti ucapan kerah itu mesti mafhum. Kerah itu mesti kucing. Yang uang kira mungkin neng padu. Jadi mengusap telinga itu nanti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat di sini mana yang lebih afdol mengusap telinga itu? Apakah tata caranya langsung setelah kita basuh langsung begini, atau basuh begini, ambil air kemudian baru dibasuh? Mana yang lebih afdol? Nah, nanti ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas kedua-dua cara yang telah kami praktekkan tadi semuanya boleh dikerjakan, salah satunya ya. Mau yang seperti ini silahkan langsung boleh. Mau yang seperti ini kemudian ngambil air lagi baru mengusap telinganya, ini juga boleh. Hanya saja ketika ditanya yang lebih afdal yang mana, Ustadz? Ketika kita melihat pendapatnya para ulama, ternyata wal afdal inda Syafi'iyah wal Hanabalah. Yang afdal menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mashul udhunaini bima'in ghairi ma'ir ratsi. Mengusap kepala, mengusap telinga itu bukan dengan menggunakan air bekas kepalanya, bukan menggunakan air bekas penggunaan kepala, tapi dengan air bi ghairi ma'ir ratsi, dengan air yang baru. Jadi cara yang kedua itu yang afdal menurut mazhab Syafi'i. Ya. Begitu. Ya. Dan yang kami praktekkan pun juga demikian. Jadi kepala selesai baru ngambil air, kemudian baru telinga. Kalau yang sudah terbiasa begini gimana, Ustaz? Ya enggak apa-apa, tetap sah. Kan begitu. Kalau mau dirubah boleh, Ustaz? Boleh. Kalau enggak dirubah tidak masalah. Benain ngerti ilmu ini ngoten niku, Bu. Santai. Boten bingungan. Hal ini berdasarkan kenapa kok begini langsung langsung nyambung kepala, masing-masing ada dalilnya, kami bacakan. Makanya kami sampaikan tadi dua-duanya itu salah satunya boleh dipraktekkan. Yang pertama silahkan, yang kedua silahkan. Kenapa? Karena dua-duanya itu masing-masing punya
dalilnya, ada hadisnya. Ini saya bacakan. Yang pertama hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, "Tsumma masaha bi ra'sihi wa udhunaini dhahirihima wa batinina wa adkhalahu asabi'ahu fi simaghi udhunaihi." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi mashatan wahidatan. Beliau mengusap rambut dan kepala itu sekali. Nah, ada seterusnya kan? Ada dalilnya. Ini riwayat tadi Abu Dawud dan riwayat Ahmad. Sedangkan yang sendiri, sekali tapi sendiri, nggak nyambung, nah itu juga ada dasarnya. Apa itu? Hadis dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma'an. Beliau ketika mau mengusap telinganya, beliau mengambil air yang baru. Jadi dari kepala beliau ambil lagi, baru mengusap telinga. Ini hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid, riwayat Al-Baihaqi. Ya, dari sini nanti masing-masing ulama ya, ada yang merojihkan yang lebih afdol yang air sendiri, ada juga yang lebih afdol apa? Telinga. Itu airnya yang baru. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan. Kami persilahkan. Yen enten pertanyaan, Bu. Sudah hampir 50 menit. 50 menit. Monggo ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, lanjutkan 5 menit lagi. Yang ketujuh, sunnah wudhu itu apa? Taslithul ghusli, yaitu membasuh sebanyak tiga kali. Ya. Ini hukumnya sunnah. Ya. Makanya tadi kalau membasuh tangan misalkan cuma sekali saja, wudhunya sudah sah. Ya. Pertanyaan saya, basuh 3 kali itu sunnah. Kalau basuh sekali hukumnya apa? Wajib. Kalau 2 kali? Sing sunnah sing 2 apa sing 3? Kan kadang kesupen Bu ya. Cuma 2 kali loh. Yang diajarkan tuh yang wajib sekali, yang sunnah tuh 3. Delalah enten sing basuh 2 kali, rodok nyelek kete wong Bu. Aku tak pengen pindho ya. Pripun? Angsal mboten? 2 kali. Ternyata di sini juga sudah dibahas oleh para ulama bahwasanya yang paling afdol itu tiga kali, ya, karena satu hadis Nabi beliau setiap membasuh itu sebanyak 3 kali. Kedua karena berdasarkan dalil innallaha yuhibbul witra, Allah itu mencintai yang ganjil, kan begitu. Kemudian kalau yang 2 kali gimana Ustaz? Sekali wajib, harus kan? Kalau wudu kan harus dibasuh. Sekali wajib. Yang 3 kali sunnah. Yang kedua ini mubahun. Mubah itu apa? Boleh. Membasuh 2 kali boleh enggak? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Ternyata boleh ini juga berdasarkan dalil. Semua amalan ibadah itu pasti harus ada dalilnya, ada argumentasi landasannya. Ya, tidak boleh sembarangan. Di antara dalilnya hadis dari Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini cerita Abu Hurairah, sahabatipun Nabi Abu Hurairah mereka bercerita, annan Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Rasulullah itu pernah wudu, basuhnya cuma sekali tok. Jadi boleh misalkan airnya cuma segini harus wudu ya, basuhnya cuma sekali sedikit gitu. Ya. Itu boleh. Kemudian ya wa tawaddu'a marratan. Tapi terkadang kami juga pernah melihat Rasulullah itu wudunya basuhnya 2 kali. Artinya Rasulullah pernah melakukan 2 kali. Dari sini nanti para ulama berpendapat bahwasanya, menjelaskan bahwasanya yang sekali itu hukumnya wajib, yang kedua itu hukumnya mubah, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian
Ya, terakhir ini ya. Untuk 3 kali, kalau mengusap kepala itu berapa kali, Bu? 1 atau 3 mengusap kepala? 3 atau 1? Sing penting ranek sing 1,5. 1,5. Tidak ada. Ya. Kalau enggak sekali, ya sekalian. Bentar. Sudah kita bahas ya. Wudhu begini, boleh enggak? Ya boleh kan? Ini ya pendapat mazhab Syafi'i, boleh, sudah sah kalau sudah seperti ini, sudah dianggap sah. Nah pertanyaannya kalau 3 kali atau sekali saja membasuh kepala itu, ya enten sing jawab 1, enten sing jawab 2, terjadi perbedaan pendapat. Ya ternyata para ulama nggih ngoten, Bu. Dan perbedaan mereka juga berdasarkan dalil. Ada yang berpendapat ya, wala yusannu tikrarul mashi indal jumhuri. Menurut mayoritas ulama, untuk mengusap kepala itu cukup 1 kali. Tidak perlu diulang sebanyak 3 kali. Tidak usah la yusannu tikrar. Ya tidak disunahkan untuk diulang. Jadi cukup satu kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih ya. Makanya mayoritas ulama berpendapat sekali saja. Ya. Apa bunyi hadisnya? Wa masaha bi ra'si marratan wahidatan. Ya. Kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah itu kalau mengusap kepala cukup cuma 1 kali, selesai. Ya. Sehingga mayoritas ulama berpendapat ya disunahkan untuk kepala itu 1 kali saja usapan, sekali usapan saja. Wa dhahaba Syafi'iyah, tetapi juga masih ada pendapat lain. Selain pendapat jumhur, selain pendapat mayoritas, ada nanti wa dhahaba Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'iyah ya, yang mereka berpendapat bahwasanya ila annahu yusannu tathlithul mashi kasairil a'dha'i. Disunnahkan untuk mengusap rambut itu sebanyak 3 kali. Ini pendapat yang kedua, ngusapnya 3 kali. Seperti yang makanya kadang kita dapati ibu-ibu yang basuh kepala itu 3 kali kan begini, sebanyak 3 kali. Itu berarti mengikuti pendapat ya Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Kalau kita yang sekali saja sudah, ya, maka itu mengikuti pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya. Masing-masing punya dasar, silahkan. Yang sudah terbiasa 3 kali ya, tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Yang sudah sekali saja ya berarti semakin yakin kalau amalan ini ya amalan yang ada dasarnya. Ya, cukup. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kami akhiri? Ada pertanyaan? Oh ya silakan Pak, dari bapak-bapak. Iya. 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 Tanpa membasuh dengan tangan. Sah atau tidak? Kalau ditanya sah atau tidak itu sah. Karena adalku, nanti pembahasan selanjutnya, adalku menggosok itu bagian dari sunnah. Menggosok itu sunnah. Makanya kalau cuma disiram tok sudah sah belum? Kalau dianggap sah atau tidak sah. Cuma nanti masih ada yang, apakah bisa dipastikan semuanya terkena air? Kan begitu. Satu itu. Yang kedua, dia meninggalkan sunnah. Apa itu? Menggosok. Karena Rasulullah itu ketika berwudu senantiasa menggosok. Ya. Tapi kalau ditanya sunnah sah atau tidak, jawabannya sah. Tapi afdal atau tidak, berarti dia tidak afdal karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, memang kebiasaan masyarakat kadang gitu, Pak. Sor, yang penting disor. Makanya pentingnya ilmu di situ. Oh, ternyata ada sunnah apa? Digosok. Gosok itu ajaran Nabi, bukan sembarangan. Wallahu a'lam. Masih ada?
Pakai jari boleh enggak? Istinsak pakai jari. Nggih, dimasukkan Bu nggih. Nggih. Jerone sepiro? Ya, lebih baik pakai istinsak itu Bu, dimasukkan, dilatih. Nggih. Boleh dibersihkan gini boleh, ya. Itu boleh. Tapi memang disunnahkan kita memasukkan air ke dalam hidung, ya. Semampu kita, dilatih Bu. Kalau belum terbiasa memang kadang kesedak. Tapi kalau sudah terlatih, insya Allah lebih mudah. Ya biasa masukkan bisa, gitu bisa. Tapi kalau tidak terlatih, nah biar bisa terlatih gimana? Latihan. Biar mau latihan gimana? Dicoba. Kalau tidak dicoba tidak tahu. Insya Allah ini juga kalau secara kesehatan ternyata bagus untuk kesehatan karena membuang kuman yang dari hidung. Makanya ketika kita bersin itu yang diucapkan apa? Wasing gitu. Yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena itu kuman yang dikeluarkan. Makanya kita bersyukur alhamdulillah. Nah, di dalam wudu kita diajari keluarkan kuman, istinsak itu. Itu biar keluar kumannya. Wallahu a'lam bishawab. Diusahakan ini Bu. Jadi jangan mencari variatif yang lain. Sini raiso lebok ke niki Bu. Lebok ke. Ya. Oh iya boleh, kalau dibersihkan dulu mungkin terasa Bu kok kayaknya ada yang nyangkut ini ya. Dibersihkan dengan jari boleh enggak? Boleh. Baru setelah itu istinsak boleh. Allah a'lam bishawab. Begitu ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih nanti sunnah-sunnah wudu, baru setelah itu nanti kita mungkin masuk bab sholat. Ya akhirnya kan terjawab Bu dengan seperti ini kita tahu. Oh ini hukumnya sunnah, berarti tidak sampai membatalkan wudu, tapi kurang sempurna wudunya kan begitu. Dan lebih baik kita wudu dengan tata cara yang sempurna. Dari kami cukup sekian. Ya sebelum kami akhiri, ya mari kita tutup dengan doa. Ya kami pimpin doa dengan yang mengaminkan. Ya semoga doa yang kita panjatkan mustajab. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dari kami cukup sekian. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.